Natal yang ingin Bapak Ibu persembahkan boleh dimasukkan ke dalam kotak yang bertuliskan dana Natal. Terima kasih. Dan kita akan siapkan lebih lagi hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu saudara kembali bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sekalipun ku berjalan
bersyukur atas segala kasih setia-Mu Tuhan. Engkau Allah yang terbukti setia bagi hidup kami. Dan pagi ini kiranya Tuhan terus anugerah-Mu melawat kami, membangkitkan iman dan juga komitmen kami kepada-Mu, senantiasa mengasihi dan melayani. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami ke firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mulia. Amin. Silakan Bapak-Ibu. Shalom. Sebelum mendengar teman-teman, saya pengumuman. Ya, untuk besok Selasa kita ada webinar, Bapak-Ibu, bicara tentang hari Sabat. Ya, saya berharap Bapak-Ibu semua bisa hadir. Kita akan bersama-sama belajar tentang hari Sabat ini. Sabat ini yang bagi yang kerja yang bermaklumi, tapi yang bagi yang waktu longgar Selasa jam 7 malam silahkan kumpul di gereja. Kita akan nonton bareng-bareng pelajaran tentang hari Sabat yang akan disampaikan oleh Ibu Angelin Cia Susilo. Ya, ini Ibu Gembala, tapi dia ini track record pekerjaannya luar biasa. 20 perusahaan pernah dia handle di sana. Nah, sekarang dia posisinya sebagai konsultan. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Saya berharap banyak yang akan datang, kita belajar bersama-sama. Baik, kita akan belajar mengenai anugerah dan pelayanan. Markus pasal 10 ayat 45 firman Tuhan berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini menjadi dasar dalam setiap model pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, bahkan itu termasuk pekerjaan pun, karena dalam bahasa Ibrani namanya pekerjaan dan pelayanan itu satu bahasa, yaitu avoda. Avoda itu artinya pekerjaan, artinya juga pelayanan, artinya juga ibadah. Jadi ibadah, pekerjaan, pelayanan itu di mata Tuhan adalah satu kesatuan. Nah, kita akan belajar pada saat ini tentang bagaimana keanugerah itu menjadi dasar untuk kita semakin melayani Tuhan maupun melayani sesama. Masih dalam kitab Injil Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45, tadi saya akan bacakan lengkapnya. Ini ceritanya murid-murid ekran-ekran ya, debat tentang siapa yang layak menjadi senior, siapa yang layak menjadi ketua kumpulan murid-murid ini. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, pemerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sebenarnya tidak melarang menjadi yang terdepan, menjadi yang the best, menjadi yang terbaik, menjadi yang paling unggulan. Tidak dilarang ini. Tidak ada larangan, tidak ada perkataan jangan menjadi yang terdepan. Tidak. Demikian pula dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, Tuhan tidak melarang kita menjadi yang terbaik. Bahkan saya percaya Tuhan mendorong kita. Karena sebagaimana tema Natal di SPI tahun ini adalah menjadi bintang. Menjadi bintang itu artinya kita harus siap berbeda dan unggul. Berbeda, bahkan bisa dikatakan yang terbaik. Bapak Ibu, sekali lagi Yesus tidak melarang kita. Yesus tidak melarang siapa saja menjadi yang terdepan, yang terbaik. Bahkan kalau dalam hal gereja, tidak ada larangan menjadi gereja yang besar, tidak ada larangan untuk menjadi
praise and worship, pujian penyembahan yang sangat amazing, sangat memberkati. Tidak ada larangan untuk gereja melakukan satu kegiatan, pergerakan, proyek atau program yang berdampak bagi lingkungan. Wah, itu sangat dianjurkan sekali. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus tidak melarang menjadi yang terdepan. Cuma kadang kita menganggapnya yang terdepan itu dianggap keren, ya. Yang terdepan itu bayangan kita itu selalu keren. Karena apa? Menjadi besar, menjadi yang unggul itu berarti berkatnya banyak, fasilitasnya keren, kursinya terdepan. Wah, ini kalau tidak ada jabatan yang penting, kursi yang terdepan itu kadang dianggap terpaksa lah. Kalau yang belakang sudah penuh, nah ya udah terlanjur. Padahal di dalam hati selalu menganggap, wah, yang arep gogek enek sing luwih penting. Nah, ya, yang di depan itu selalu dianggap yang lebih penting. Ya, Bapak Ibu, yang terdepan di hadapan dan di dalam Alkitab ini dikatakan adalah yang melayani. Yang terdepan, yang terbesar adalah yang melayani. Jadi cara untuk menjadi yang paling unggul, cara untuk menjadi yang berbeda dan terdepan, terkemuka, bahkan cara untuk hidup kita dimuliakan itu adalah melayani. Yang terdepan itu dituntut yang paling banyak melayani, yang paling banyak peduli. Sama juga dalam dunia kerja. Saya percaya kalau Bapak Ibu yang mungkin kerja ikut orang, punya atasan, tetapi atasannya sama sekali nggak care, sama sekali nggak backup, sama sekali nggak peduli dengan yang di bawah, jajak kira tahu dan sebagainya, itu pasti rasanya gregeten. Diposisikan di depan, tetapi sama sekali nggak peduli dengan yang di bawah. The best way to go up is down. Cara terbaik untuk kita diangkat, dimuliakan itu adalah turun ke bawah untuk melayani. Ke bawah untuk melayani. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, perhatikan ini, semakin diberkati, semakin Anda merasa dan sangat diberkati, sejatinya itu semakin Anda dituntut untuk jadi berkat, semakin dituntut untuk melayani. Camkan ini baik-baik, karena kadang kita senang dengan berkatnya, tetapi nggak suka dengan tanggung jawabnya, nggak peduli dengan tanggung jawabnya. Cara Tuhan secara khusus bagi gerejanya, bagi umatnya selalu seperti ini. Semakin kita diberkati, itu semakin kita dituntut untuk menjadi berkat. Ya. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 13, Yesus memberi contoh bagaimana seorang pelayan itu, bagaimana seorang pemimpin yang terdepan itu. Perhatikan detail ayat ini. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ya, saya juga pengen ada ritual pembasuhan kaki ya, karena ritual ini mengingatkan saya mengenai arti seorang pemimpin. Ayat 3 dikatakan Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu. Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu. Ini bicara soal otoritas, Bapak Ibu. Ini bicara soal kuasa. Bapa telah memberi semua kuasa itu. Tetapi apa yang terjadi? Kuasa itu digunakan untuk membasuh kaki murid-murid. Keren. Luar biasa kalau kita memahami hati dan perasaan Tuhan ini. Bapak saudara sekalian, Yesus adalah contoh seorang pemimpin.
pemimpin yang melayani. Bagaimana di awal saya katakan, dia datang untuk melayani, bahkan mati untuk kita semua. Bapak-saudara sekalian, raja yang melayani. Tes karakter seseorang itu adalah saat dia diberi kekuasaan. Apakah karakternya baik atau karakternya arogan? Semua kita bisa merasakan ketika kita ikut orang, ketika kita dipimpin orang itu punya kuasa. Bagaimana karakternya? Apakah orang itu main asal suruh-suruh saja, tidak memberi teladan sama sekali, tidak ada peduli, tidak ada memberi sama sekali, ya? Itu sebabnya kenapa Indonesia saat ini kita begitu tetangga kita RI1 Pak Jokowi ini begitu fenomenal karena seorang pemimpin yang melayani. Seorang pemimpin yang tidak terlalu peduli dengan protokol dan sebagainya, yang penting ya, jalan, nggak perlu ada sirine, nggak perlu terlalu ribut dengan segala protokol dan sebagainya. Nah, belum lagi soal kerakyatannya. Nah, ini yang senantiasa melekat di hati setiap orang, bukan hanya seorang presiden, tapi kita semua mendambakan namanya karakter seorang pemimpin ketika diberi kuasa itu dekat dengan rakyat, dekat dengan bawahan dan melayani. Ya, kekuasaan untuk melayani. Sehingga ketika kita mendengar berita penguasa, pejabat, orang yang punya wewenang, orang yang punya kuasa, korupsi lah, arogan lah, kasar lah, itu rasanya gregetan. Beberapa hari yang lalu kita ditontonkan kejadian di mana di bandara, di mana ternyata keluarga militer adu mulut dengan keluarga DPRD, ya. Jadi ini seru karena semua punya kuasa, semua sama-sama punya kuasa, cuma ternyata ada kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa anggota DPR ini, ya. Kita dipertontonkan bagaimana seorang atau keluarga penguasa menggunakan kekuasaannya. Apakah rendah hati atau arogan? Demikian pula tes karakter seseorang itu dalam hal keuangan. Apakah karena mentang-mentang bisa memberi uang, punya uang berlebih, akhirnya dia peduli dengan yang lain atau ngatur-ngatur? Nah, Bapak Ibu, saya katakan godaan uang itu gede. Seringkali karena kita merasa memberi, ngatur-ngatur. Gak usah jauh-jauh, saya pun merasakan, Bapak Ibu, saya merasakan sendiri. Beberapa sering saya sampaikan, sering saya saksikan, kadang dipercaya, dititipi kadang kemaki loh, Bapak Ibu. Dititipi tok orang duwe, Bapak. Dititipi untuk berbagi, untuk membagikan. Nah, kadang itu sudah ngatur-ngatur. Kok gini ya, gini. Nah, itu saya ketika sadar, waduh, ternyata godaan uang itu seperti ini. Ketika punya uang itu ngatur-ngatur. Bapak Ibu sekalian, karakter kita itu akan sangat terlihat ketika kita diberi kuasa dan diberi anugerah keuangan yang lebih baik. Bagaimana kita menggunakannya? Yesus memberi contoh kepada kita semua. Raja yang melayani. Di budaya timur, karena mayoritas dunia timur adalah dunia kerajaan, dimanapun di benua Asia ini semua gak pernah luput dari kerajaan. Raja yang melayani ini aneh. Raja yang melayani ini aneh. Tetapi Alkitab menyatakannya. Bapa menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yesus, dan kuasa yang diserahkan itu digunakan untuk membasuh kaki murid-muridnya. Bapak Saudara sekalian, Yesus memberi contoh bagaimana ia menerima kuasa. Ia menggunakan kuasa untuk melayani, bukan sebaliknya. Yesus tahu
seberapa besar kuasa yang dimiliki dari Bapa itu, tetapi Tuhan Yesus tetap rendah hati, menunjukkan bahwa dia tetap melayani kehendak Bapa dan melayani keselamatan gerejanya. Saudara sekalian, saya menjadi bendahara sinode ini baru 1 bulan, ya. Pada awalnya saya namanya ngurusi duit ini males, ya. Berapa mungkin tahu namanya wong lanang, nek kon ngitung-ngitung duit rasanya penting saya pasrahkan pada istri saya. Dan saya dilapor aja sebenarnya pengen, tapi ya tak lumane baik, karena saya tahu bahwa kebutuhan seorang istri hanya sekedar ingin tahu, ingin curhat saja. Tapi bagi saya urusan duit percaya harus percaya. Nah, kali ini ketika saya didapuk, dipercaya untuk menjadi bendahara sinode, awalnya males banget karena berurusan dengan uang itu bukan hobi saya, bukan passion saya. Ngurus duit, apalagi soal ngitung duit, kadang saya bingung gitu. Ini kadang saya juga penasaran, yang sering kali ngitung duit itu kok cepet banget, gini-gini itu piye teknik dan triknya itu. Nah, Bapak Ibu, belum lagi soal jadi sinode gajinya piro. Nah, saya beri informasi saja supaya Bapak Ibu tahu, menjadi sinode secara khusus yang di ketua sekretaris bendahara itu ternyata ada tunjangan, yaitu 1 bulan 1,5 juta. Ya, kerjaannya ya harus siap-siap. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa memahami, mengerti. Setiap bulan kadang saya tidak ada di sini karena itu tugas. Dan mau nggak mau setiap minggu harus rapat lewat meeting dan sebagainya. Setiap bulan sekali harus ke Surabaya untuk rapat teknis, membahas mengenai perkembangan, surat menyurat, dan juga segala progres yang terjadi di GSPI. Nah, itu kegiatannya. Ketika saya mencoba memegang 1 bulan ini, saya kaget. Karena operasional sinode ini 1 bulan minim 10,5 juta. Ada saya kalau Bapak Ibu bisa mencermati di gereja kita, di warta gereja itu Anda bisa lihat rata-rata setiap bulan itu sekitar 5, 6, 7. Nah, sekitar itu 5, 6, 7, 5, 6, 7. Nah, kali ini saya melihat angka-angka yang lumayan, 10,5 juta setiap bulan. Itu untuk memberkati, mensubsidi, mendukung gereja yang belum makan, hamba Tuhan yang dalam perintisan dan sebagainya. Nah, dari situ ketika saya melihat fakta itu di hati ini, terkadang merasa sedih. Ketika antara pemasukan sinode nggak seberapa, semua sama mepet Bapak Ibu, rata-rata ya sekitar 11-12. Nah, jadi itu yang terjadi di keuangan sinode. Saya ceritakan ini supaya Bapak Ibu tahu bagaimana kondisi GSPI secara nasional, secara umum, dan dari situ saya ingin kita belajar terus, semakin setia berkontribusi, semakin setia mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, tidak perlu merasa kita kerjanya kecil, kita kerjanya belum seberapa, keuangannya belum seberapa. Kita dukung, kita terlibat dalam melayani. Ya. Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan Tuhan memberi kuasa, Tuhan diberi kuasa membasuh kaki murid-muridnya. Nah, Bapak Saudara sekalian, mengapa kita harus melayani? Mengapa kita harus terlibat dalam pelayanan? Karena melayani itu tanda bahwa anugerah yang kita terima nyata. Bukan hanya sekedar teori, bukan sekedar kata-kata saja. Kenapa kita melayani? Karena kita mengalami anugerah Tuhan yang nyata. Mengapa kita melayani? Karena melayani merupakan wujud syukur kita atas anugerahnya. Cara kita menyatakan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan sediakan, terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan, terima kasih atas hidup yang Tuhan izinkan untuk nafas
Bahkan terima kasih untuk sampai detik ini saya masih bakor, saya masih kuat menjalani hari-hari. Meskipun secara daging, secara manusia berat menghadapi pergumulan ini, tetapi bersyukur semua karena anugerah Tuhan yang menguatkan. Matur nuwun Gusti. Salah satu ungkapan nyata matur nuwun itu adalah melayani. Mengapa harus melayani? Melayani adalah bukti kesadaran bahwa kita menerima anugerah. Kita sadar, saya ini orang yang dikasihi. Saya ini orang yang diberkati. Dan saya ini orang yang telah dilayani oleh Tuhan terlebih dahulu. Dan ini yang menjadi dasar kenapa saya harus melayani. Karena saya telah dilayani. Sadar banyak berkat, pasti juga akan banyak melayani. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu bagian Alkitab bicara tentang budak yang melayani secara sukarela. Kita akan lihat dalam Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai 17. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani maupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat mengiring kamu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila ia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Pada zaman dahulu mengenai perdagangan budak itu hal yang lumrah, hal yang biasa ya. Dan Alkitab atau secara khusus Taurat mengaturnya secara manusiawi. Meskipun itu adalah budak, dia apa-apa nih boleh diizinkan, tetapi Tuhan memberi batasan. Jikalau kamu mendapati bahwa ada temanmu berhutang padamu gak bisa bayar, maka aturan sosial dia jadi budak. 6 tahun jadi budak. Dia punya utang gak bisa bayar, maka jadi budak 6 tahun. Kerja sukarela tanpa gajian 6 tahun. Wah, Pak, itu gak manusiawi. Tunggu dulu, lihat. Dunia menganggapnya pada zaman itu hal yang biasa. Tetapi Alkitab memberi batasan di ayat yang ke-13, dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka di tahun yang ke-7, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya, kei pesangon. Dari mana? Dari kambing dombamu, dari tempat pengiring kamu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat. Tuhan memerintahkan orang Israel memanusiakan budak itu. Meskipun secara hukum sosial zaman itu bebas, terserah kok kakak-kakak nih. Tapi Tuhan memerintahkan jangan seperti itu. Kamu tetap harus bersikap sebagai manusia. Terlebih kamu dulu juga pernah mengalami susahnya hidup menjadi budak. Orang yang bekerja padamu 6 tahun gak digaji itu, di tahun yang ke-7 beri pesangon limpah. Supaya apa? Dia hatinya merasa gak ada kepahitan, gak gelo. Belum lagi juga supaya dia punya modal usaha, gak terjerat hutang lagi, gak menjadi budak lagi. Ini tujuan Alkitab menyatakan seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi, tetapi apabila, saya sengaja garis bawah di sini, tetapi apabila ia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar, 6 tahun aku kerja denganmu meskipun tanpa gaji,
Meskipun posisiku sebagai budak, tetapi ternyata Tuhan untuk memperlakukan aku dengan baik, menghormati hak-hakku. Aku diberi tunjangan, aku diberi makan yang enak, bahkan kadang aku dijak piknik dan sebagainya. Aku diperlakukan dengan manusiawi, diberi ruangan yang nyaman, aku diperlakukan dengan baik. Dan sebagai rasa syukurku, rasa terima kasihku, aku ingin menjadi budakmu selama-lamanya. Apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, yang ingin menyatakan rasa terima kasihnya kepadamu, mengucapkan pengabdian syukurnya atas anugerah selama 6 tahun sebagai budak yang diperlakukan dengan baik itu, maka engkau harus mengambil dia, memberi anting-anting kepadanya. Ya, jadi zaman dahulu inilah asal muasal anting-anting itu adalah tanda budak. Ya, kalau zaman sekarang beda, bukan tanda budak tapi lifestyle, mengenai tren. Ya, nah, Bapak Saudara sekalian, dari sini kita belajar mengenai hamba yang melayani dengan sukacita. Hamba yang melayani dengan sukarela, karena mengalami banyak kasih dari tuannya, mengalami banyak anugerah dari tuannya. Kita akan lihat melayani karena terpaksa itu, beberapa kita pernah mengalami, bahwa itu mengalami karena terpaksa itu melakukan sebatas yang diminta, ya, melakukan sebatas yang diminta. Kita akan belajar mengenai perbedaan bagaimana pelayanan dan hati kita ini. Ada orang yang melayani dengan terpaksa, juga ada yang melayani dengan sukarela. Bertindak setelah disuruh, lek ra dikongkon ora jalan, ya. Asal-asalan, memikirkan diri sendiri daripada orang lain. Ini juga, ini contohnya kalau di dalam pelayanan di gereja Anda mudah kecewa, Anda mudah mengeluh, Anda gampang sakit hati, berarti melayani itu karena terpaksa. Pelayanan menjadi sebuah beban, mempertahankan jatah atau jadwal. Jadwalku sebulan sekali kok hilang, bagianku yang ini kok sekarang nggak ada. Nah, ini mempertahankan bagiannya, tetapi komitmennya rendah. Ini tanda-tanda orang yang melayani karena terpaksa. Sedangkan melayani dengan sukacita itu bagaimana? Melakukan lebih dari yang diminta. Istilah dalam bahasa Alkitab itu extra mile. Jika kamu dituntut 1, beri 2. Nah, lakukan lebih dari yang diminta. Sikap antisipatif, persiapan. Ini ciri-ciri orang yang tulus, sungguh-sungguh melayani dengan sukacita, karena ada persiapan, ada respon yang baik. Ketika ada gangguan-gangguan, nggak menunggu, ben, arah dikongkon, orang jalan, gerak. Kepuasan yang dilayani. Bagaimana bisa membahagiakan orang, ya bagaimana bisa melayani dengan tuntas kepentingan orang, melayani dengan sukacita, tidak mudah kecewa. Pelayanan itu dianggap sebagai hak istimewa, satu kehormatan karena diberi anugerah kepercayaan oleh Tuhan. Belum lagi juga tidak ada yang dipertahankan. Tidak ada yang dipertahankan. Aku harus seperti ini. Nah, siap melayani, bahkan juga siap ketika tidak digunakan atau tidak diberi jadwal pun juga siap. Ini namanya melayani karena sukacita. Komitmen yang tinggi. Ini tanda-tanda orang yang melayani dengan sukacita. Ketika saya merenungkan firman Tuhan mengenai pelayanan, saya teringat bagaimana Tuhan Yesus melayani. Ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab yang mana saya ambil 2 contoh saja. Bagaimana pernikahan di Kana. Berapa saya percaya kita ingat kisah ini. Pernikahan di Kana, kekurangan anggur, dan Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, siapkan tempayan, tuangi air, berikan kepada pemimpin pesta. Air di tempayan, air untuk pembasuhan kaki menjadi anggur yang terbaik.
Pelayanan itu memberi yang terbaik. Dan Bapak Ibu tahu yang dipuji itu siapa? Pemimpin pesta berkata, biasanya Pak pengantin, orang-orang itu memberi anggur yang terbaik duluan, anggur yang jelek belakangan. Tetapi pernikahanmu ini beda. Pernikahanmu, resepsimu ini beda. Kamu berikan anggur yang biasa di awal, anggur yang the best belakangan. Wah, resepsimu ini jos gandos tenan ini Pak. Nah, yang dipuji itu malah pengantinnya. Yang membuat mujizat Tuhan Yesus, yang bekerja mempersiapkan teman-teman itu adalah budak-budak, hamba-hamba. Tetapi yang dipuji adalah si pengantin, tuan rumah. Dan Yesus tidak mempersoalkan siapa yang dapat pujian. Yesus tidak interupsi. Aku loh itu tadi. Aku. Nah, tidak seperti itu. Biasa saja. Biasa. Dan memulai dari apa yang ada. Air. Air digunakan untuk melayani. Wah, itu nunggu nunggu itu rezeki, nunggu itu berkat. Tak nunggu, bahkan penulisan nunggu sehat disek. Nah, mulai dari apa yang ada, apa yang saat ini kita miliki, hidup yang saat ini ada. Minta hikmat Tuhan, apa yang bisa kita kerjakan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, ada juga kisah 5 roti 2 ikan. Kita tahu kisah ini, bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada awalnya Tuhan Yesus melihat orang-orang yang begitu banyak, ribuan orang itu mengikuti dia, mendengarkan khotbahnya, dan kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, kamu harus beri mereka makan. Nah, murid-muridnya bingung, nah Tuhan, kami cuma punya uang 300 dinar. 300 dinar berarti itu upah 300 hari. Dana sekian ini kalau diketeringkan gak cukup untuk membuat kenyang ribuan orang ini. Belum lagi aku yang mepet, ini mustahil Tuhan. Gak mungkin Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dari kisah ini kita belajar pelayanan itu pertama adalah peduli. Terkadang kita hanya peduli dengan hal-hal rohani. Wah, soal ngandani wong A sampai Z itu kau macam banget. Peduli ini hanya soal rumongso lebih baik, lebih mengerti. Akhirnya kita hanya peduli dengan hal soal berkaitan dengan firman atau ngandani saja. Tetapi peduli dengan hal ekonominya, peduli bagaimana kesehariannya, peduli dengan perasaan yang dialaminya. Nah, ini harus komplit. Tuhan Yesus peduli dengan rohani, dia khotbahi orang-orang ribuan itu, dan dia juga peduli dengan ekonomi jasmani mereka. Sediakan makan supaya tidak pingsan di dalam perjalanan. Bapak Ibu, Yesus memberi lebih dari yang dibutuhkan. Orang-orang hanya cari pengajaran, tetapi Tuhan memberi pengajaran plus makanan. Demikian pula Tuhan Yesus mengatur efisiensi. Efisiensi itu hemat. Organisasi yang hemat, organisasi yang ramping, gak terlalu berbelit-belit, kumpulkan 50, supaya nanti ketika diberi makan itu siap, supaya itu cepat. Ketika ada sisanya pun kumpulkan, jangan buang-buang berkat. Hargai berkat Tuhan, meskipun berkatnya kecil, roti dan ikan itu jangan sepelekan. Hargai berkat kecil, efisiensi. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya tentang pelayanan. Dan kembali menggunakan apa yang ada. Apa yang ada itu digunakan. Ada 5 roti 2 ikan, gunakan untuk melayani. Bapak saudara sekalian, kita melayani bukan untuk mencari apa yang kita bisa dapatkan, tetapi kita melayani itu karena kita ingin memberi, kita ingin memberkati. Hati yang melayani itu adalah hati yang memberi. Karena itu, mari kita mulai melayani orang-orang di sekitar kita. Anda punya apa? Aku cuma punya makanan, Pak. Sesekali berbagilah dengan yang lain.
berbagilah makanan yang Anda punya itu dengan yang lain. Aku punya sedikit, wah Pak, ada, kalau tak hitung ini kebutuhanmu sudah cukup, yang ini bisa tak tabung, bisa tak gunakan untuk menjadi berkat. Gunakan menjadi berkat. Bapak saudara sekalian, itu yang saya berharap Bapak Ibu mengerti kenapa saya mengajak untuk kita sebagai satu jemaat, kita rajin menabung dan menabur. Kita punya mimpi yang sama, yaitu gereja yang dibangun, gereja yang direnovasi, gereja yang bisa memuat banyak orang, ya kan? Satu-satunya cara itu menabung. Menabung pun juga ada dua, ada menabung secara nyata, keuangan, ya, kita sudah kerjakan setiap bulan menabung. Tapi kalau dihitung, Bapak Ibu, katakanlah kalau kita butuh dana 500 juta untuk bangun ini, untuk renovasi ini, dan kalau kita nabung sebulan 1 juta, maka kita butuh waktu 500 bulan untuk sampai angka itu. 500 bulan itu berarti 41 tahun kita berusaha kali. 41 tahun. Kalau sampai sepuh itu Pak. Jadi kalau menuruti cara manusia kita, hitung-hitungan kita, ya bisa. Tapi lama. Nah itu 500 bulan. Bagaimana cara yang lain? Minta hikmat Tuhan, minta berkat Tuhan, pasrah pada Tuhan, tetap nabung, yaitu nabung kebaikan. Tabur. Jadi Tuhan juga ajarkan, belajar mulai dari kecil, apa yang ada padamu, persembahkan. Apa yang ada pada kita tabur, kita berkati gereja lain, kita berkati pekerjaan Tuhan yang lain. Karena itu juga satu-satunya cara. Ketika kita berbagi berkat, berbagi kepedulian, percayalah Tuhan selalu pakai orang untuk memberkati kita. Kalau kita punya tanduran kebaikan, ya, kalau Bapak masih ingat khotbah Bapak Agustiadi, satu-satunya cara supaya kita bisa manen itu nandur. Kalau dalam hidup gereja kita saja nggak pernah nandur kebaikan bagi pekerjaan Tuhan, nandur kebaikan bagi gereja-gereja Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan yang lain, itu susah. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa sepakat dengan apa yang akan kita kerjakan ke depan. Kita nabung, tapi juga kita nabung. Ada pekerjaan Tuhan, ada gereja Tuhan yang butuh bantuan, kita bantu. Karena kita imani suatu saat nanti tanduran kita ini akan berbuah. Dan hasilnya bukan untuk kita saja, tapi supaya nyata kemuliaan Tuhan bagi gereja ini. Bapak Ibu, bagaimana aku bisa melayani? Melayani itu satu yang saya tangkap, Anda butuh yang namanya keberanian. Ketika kita mau melayani, kita butuh yang namanya keberanian. Keberanian apa? Keberanian itu rugi. Kalau Anda melayani tapi masih hitung-hitungan, gak mau rugi, gak mau susah, gak mau repot, please duduk aja di rumah, gak usah melayani. Ini pekerjaan orang dewasa. Sama juga saya merasakan yang namanya orang tua itu harus siap repot, harus siap susah, harus siap kerja keras demi keluarga, demi anaknya. Dan buang jauh-jauh pikiran, ya aku tak gede nih, aku gini-gini enggak. Tetapi hati orang tua itu puas, bahagia ketika bisa membahagiakan keluarganya. Siap rugi. Bapak Ibu saudara sekalian, Anda harus berani melawan itu. Berani rugi, berani susah, berani repot, bahkan berani nanti suatu saat loro hati pun ya biasa akhirnya. Gak dihargai dalam pelayanan, biasa. Peduli. Modal untuk bisa melayani itu punya hati yang care, punya hati yang peduli. Kalau kita nggak pernah merasa dipedulikan Tuhan, kita akan susah peduli. Hati yang peduli itu karena kita sadar, Tuhan, aku begitu banyak mengalami berkat-Mu, begitu banyak mengalami pertolongan Tuhan. Allah yang peduli itu nyata dalam hidupku, dan itu sebabnya aku mau peduli
pada yang lain. Komitmen, terus intens kerjakan, tanam kebaikan, tanam pelayanan. Demikian pula, Pak, uangku gak seberapa, tenaga gak seberapa. Anda berkomitmen tertanam di gereja ini saja, setia hadir dalam ibadah. Itu contoh pelayanan. Itu pun termasuk pelayanan. Terkadang kita berpikir namanya pelayanan itu khotbah, WL, singer, main musik, hanya sebatas itu saja. Bisa duduk di gereja, menguatkan saudara seiman, menghibur kehadiran Anda kepada saudara seiman, itu wujud pelayanan juga. Tertanam, sama juga dengan komitmen, dan juga mengenal potensi diri, terus gali diri. Pak, aku punya keahlian dalam hal bantu-bantu, keahlian dalam hal masak, sesekali kirim makanan, berkati makanan. Pak, aku punya keahlian dalam hal dekorasi, bantu acara kerja kalau butuh dekorasi. Ini mengenal potensi diri. Bapak saudara sekalian, sekali lagi belajarlah untuk mulai sungguh-sungguh mulai Tuhan. Pikirkan dengan sungguh-sungguh, karena kita semua adalah orang-orang yang telah dikasih Tuhan, telah dilayani Tuhan. Ketika saya merenungkan persiapan Natal kita, ada satu yang kurang, ya. Semua sudah tertata dengan baik, satu yang masih, dan saya percaya nanti akan terjadi, maksudnya nanti pasti kita akan kerjakan bersama-sama, itu berbagi dengan sekitar. Berbagi dengan sekitar. Jadi dukung kegiatan Natal, baik secara perayaan ibadahnya, terlebih lagi nanti gereja belajar untuk berbagi. Karena Natal adalah ketika Tuhan datang berbagi kasih-Nya kepada kita. Demikian pula momen Natal ini, mari kita gunakan juga untuk berbagi kebaikan. Berbagi kebaikan, entah bagi keluarga kita, bagi tetangga kita. Kita berbagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Tuhan pimpin, Tuhan berkati kami semua, untuk hati kami semakin melayani Tuhan. Engkau Allah yang setia, Allah yang peduli, Allah yang mengasihi kami. Dan kami menyatakan kasih kami, syukur kami kepada Tuhan dalam wujud pelayanan kami. Mampukan kami Tuhan, perlengkapi kami dengan apa yang ada pada kami. Tuhan pimpin, tangan Tuhan tambahkan, untuk kami boleh maksimal melayani Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, berkati hati kami, anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah selesai ibadah shift yang ke-1. Nanti pukul 5 sore akan ada ibadah shift yang kedua. Doakan supaya baik, karena di luar sudah mulai mendung dan mau hujan ya. Untuk ibadah minggu depan, WL-nya ibadah minggu pertama perjamuan suci di bulan Desember ya. WL-nya pagi saya, singernya Ibu Dewi dengan Mbak Anggi. Sore harinya WL-nya Mbak Megita, singernya Mbak Yeni dengan Bu Ambar. Kemudian mohon dukungan doa untuk Natal tanggal 26 Desember, supaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Karena ternyata kemarin sudah dirapatkan bahwa tanggal 26 Desember kita Natal pagi dan sore. Kalau dengan anak-anak tidak cukup tempat, sehingga anak-anak harus mengadakan Natal sendiri di tanggal 25 Desember ya. Nanti jamnya akan ditentukan sama guru-guru sekolah minggu, karena memang kondisi masih seperti ini. Dan pada waktu tanggal itu 24, 25, 6 sampai Januari itu ada PPKM kembali. Jadi mohon dukungan doa supaya semua berjalan dengan baik ya. Kita semua diberi sehat, tidak ada sakit penyakit ya. Sehingga perayaan Natal, ibadah Natal tanggal 25 untuk anak-anak dan 26 untuk jemaat boleh ada di dalam berkat kemurahan kasih daripada Tuhan, dan terus hidup kita boleh menjadi berkat bagi semua orang.
Terima kasih, selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat. Silakan Bapak Ibu akan memberikan salam sehat ke kanan kirinya karena tidak boleh berjabat tangan. Ya, terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bulan depan, minggu depan kita sudah masuk di Minggu Natal, ya, sudah masuk di bulan Natal di awal Desember, ya. Puji Tuhan untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan doa Yabes. Kita percaya kita tetap dalam berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan berkenan hadir di tengah kami. Tuhan berkati kami lewat persekutuan, kehangatan, kehadiran saudara seiman, dan juga Tuhan berkati kami lewat pujian penyembahan, perbilang firman Tuhan. Dan percaya hidup kami ini diberi kuasa, diberi berkat yang berlimpah, karena kasih Tuhan nyata, anugerah-Mu setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk segala apa yang Tuhan telah sediakan. Hari-hari ke depan kami bersyukur Tuhan telah berkati kami, Tuhan sediakan rezeki dalam hidup kami, Tuhan memberkati pekerjaan usaha perdagangan kami, Tuhan memberkati apa yang kami buat, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati kesehatan kami. Bahkan kami imani dalam nama Tuhan Yesus mujizat terjadi, mujizat sembuh dalam nama Tuhan Yesus terjadi atas sakit penyakit kami. Kami juga imani dalam nama Tuhan Yesus mujizat keselamatan, mujizat pemulihan keluarga terjadi dalam keluarga kami. Mohon kemurahan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan turun atas keluarga kami. Segala rencana, segala pergumulan, segala apa yang kami buat di hari-hari ke depan ini, kami serahkan kiranya hikmat, iman, anugerah Tuhan memperlengkapi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami serahkan hari ini, kami serahkan hidup kami serahkan keluarga kami dalam kasih anugerah. Mari jemaat, angkat tanganmu tinggi-tinggi dengan iman, terimalah berkat dan urapan dari tempat maha tinggi. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Anak Allah Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat, penyertaan serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menjadi milik saudara saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang terima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Bapa Tuhan Yesus